Kisah kali ini bercerita tentang seorang ibu dan putri kecilnya yang memutuskan untuk pergi setelah beberapa hari tinggal di sebuah rumah tak berpenghuni. Yang diyakini pemilik rumah sebelumnya telah tewas secara mengenaskan. Lalu, apa yang membuat keduanya melarikan diri? Lola adalah gadis kecil yang mengidap autisme, dibawa oleh ibunya yang bernama Mariana ke sebuah rumah bekas tempat tinggalnya dulu. Selain untuk menterapi putrinya, juga untuk menghindari kebisingan kota, karena Lola sangat gelisah ketika mendengar suara-suara yang gaduh. Señores del camión. Va a haber un poquito de ruido y de movimiento, pero tú no te preocupes. Nada más tengan cuidado de no hacer mucho ruido para no incomodar a mí. Setelah menidurkan Lola, Mariana kembali membereskan barang-barang yang tersisa. Ketika Mariana membuka garpu tala dan membunyikannya, keran air di kamar mandi tiba-tiba saja bersuara. Keesokannya, Mariana sedikit heran melihat cermin di kamar mandi yang terlihat retak. Tanpa memperdulikan hal itu, Mariana kemudian melatih Lola dengan beberapa kartu untuk mengekspresikan perasaannya. Dirasa tak berhasil, Mariana kemudian memakai bunyi dari garpu tala sebagai harmonisasi. Namun ketika membunyikannya, berbagai aktivitas aneh mulai terlihat. Tak lama setelah itu, seorang dokter pria bernama Manuel datang untuk melihat perkembangan Lola. Manuel sepertinya sudah sangat akrab dengan Mariana. Biarpun begitu, Lola tampaknya tidak begitu menyukai kedatangan Manuel. Dari pembicaraan Manuel dan Mariana, sepertinya ada main di antara mereka yang tidak diketahui oleh suaminya. Keesokan harinya, Mariana menunjukkan sebuah mainan pada Lola, yaitu sebuah telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng yang biasa ia mainkan bersama tetangganya dulu. Awalnya Lola merasa terhibur dengan permainan ini. Namun ketika Mariana sedikit menjauh, dia mendengar suara lain. Yang jelas, itu bukanlah suara anaknya. Lola, ¿dijiste algo? Malam harinya, Mariana menunjukkan beberapa koleksi batu indah milik almarhumah bibinya yang bernama Liliana. Ketika Mariana sedang menggambar sesuatu, untuk ketiga kalinya, keran air di bak mandi kembali bersuara. Ia pun pergi untuk memeriksanya dan menemukan gumpalan rambut pada lubang penyumpal. Yang lebih mengagetkannya lagi, ketika Lola tiba-tiba berdiri di dekatnya. Lola, ¿estás bien? Lola. Keesokan harinya, Mariana dan Ernesto suaminya terlibat percekcokan melalui telepon. Itu disebabkan karena suaminya batal menemui putrinya dan lebih mengutamakan pekerjaannya. Hal itu membuat Mariana jemu dengan semua alasannya, lalu memintanya untuk diceraikan saja. Yo quiero el divorcio. Karena percekcokan dengan suaminya tadi, membuat moodnya kacau, ditambah Lola yang tidak mau meminum obatnya. Namun sebuah keajaiban terjadi ketika Lola tiba-tiba saja bisa berbicara. Mamá, ¿por qué lloras? Lola. ¿Estás enojada conmigo? Mariana kemudian memberitahu kabar bahagia ini kepada Manuel. Bahkan suaminya Ernesto dipaksa untuk datang sekarang juga. ¿Hablaste con mi papá? ¿Quieres que le hablemos? Inilah alasannya mengapa para orang tua jangan pernah bertengkar di depan anak, karena mereka bisa merasakan stres orang tuanya. Pertengkaran orang tua juga bisa berdampak buruk pada perkembangan anak. Seperti halnya yang dirasakan Lola, ia tidak menyukai kalau orang tuanya selalu bertengkar. No me gusta que todo el tiempo estén peleando. Tienes razón. A veces intentamos hacer las cosas bien, pero no siempre. Mendengar putrinya itu, Mariana berjanji untuk tidak bertengkar lagi. Que desde ahora no vamos a discutir más, ¿ok? No prometas cosas que no vas a cumplir, mamá. Namun sayang, ketika Ernesto tiba, Lola sama sekali tidak bicara. Melihat keadaan ini, Ernesto tak ingin memaksa dan mendesak putrinya. Meski telah berjanji pasutri ini kembali terlibat cekcok di dekat anaknya. Beruntungnya kedatangan Manuel membuyarkan ketegangan.
Bebé, papá se va, ¿ok? Malam harinya, Mariana yang sedang bersenggama dengan Manuel tidak ngeh kalau Lola terbangunkan oleh sesuatu yang menuntunnya pergi ke kamar mandi, hingga akhirnya mereka disadarkan oleh teriakan kerasnya. Sebelum pergi, Manuel berpesan pada Mariana untuk merekam Lola jika kembali berbicara, agar bisa membuktikan pada Ernesto kalau terapi yang mereka jalankan itu membuahkan hasil. Untuk mengasah kemampuan berpikir anaknya, Mariana memberi potongan puzzle untuk Lola susun, sementara ia akan mengerjakan hal lainnya. Namun saat akan mengambil air minum, Mariana kembali dikejutkan dengan puzzle yang sudah tersusun rapi sempurna. Lola yang tidak ada di sana, ia pun mencarinya dengan mengikuti ceceran air yang lagi-lagi mengarah ke kamar mandi. El rompecabezas tan rápido. Yo no lo terminé, mamá. Yo no lo hice. Mariana kembali dibuat seolah terpercaya ketika mendengar jawaban Lola kalau yang menyelesaikan puzzle itu bukanlah dirinya, melainkan para bibinya yang sudah lama meninggal. Mariana kemudian menekankan padanya kalau hanya mereka berdualah yang tinggal di rumah ini. Namun Lola menggelengkan kepalanya, lalu secara spontan menjelaskan kematian kedua bibinya yang sebenarnya tidak pernah diketahuinya. Tiene el cuerpo torcido. Tiene toda la cabeza lastimada. La otra es muy flaca. Tiene sangre aquí en las manos. Mariana kemudian menceritakan pada Manuel perihal tingkah Lola yang aneh akhir-akhir ini. Namun Manuel masih mengedepankan logikanya dan mengesampingkan hal-hal yang tidak masuk akal baginya. Sebaliknya, Mariana merasa ada kejanggalan atau sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Ia pun berencana untuk meninggalkan rumah. Mariana juga menceritakan hal yang tidak diketahui Manuel, yaitu tentang kematian kedua bibinya bernama Liliana dan Jenny, di mana saat sebelum Jenny dihabisi Liliana dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri, Jenny sempat melakukan panggilan pada Mariana yang tak sempat ia angkat, lalu mengirimkan pesan suara dan seolah tahu kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Mariana, contesta. Mariana, ¿me oyes? Por favor, Mariana. Tiba giliran Manuel untuk melakukan terapi pada Lola. Saat mulai melakukannya, fenomena aneh kembali terjadi, di mana kotak batu-batuan milik Liliana, juga sebuah buku catatannya, tiba-tiba bergeser dari meja dan terjatuh. Isi dari buku catatan itu bertuliskan kalau Manuel dan Liliana sering berhubungan badan hingga Liliana mengandung anaknya. Manuel yang melihat catatan itu, tentu ia bersilat lidah dan mengatakan kalau Liliana mengalami skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Yang membuat Mariana tidak mengerti ialah bagaimana bisa Lola menceritakan semua rentetan kejadian itu dengan tepat. Manuel menjawab kalau Lola mungkin saja sudah membaca buku catatan itu sebelumnya, sehingga tidak aneh kalau Lola bisa mengetahuinya. Setelah Manuel pergi, Lola tiba-tiba saja datang dan kembali bisa berbicara. ¿Triste porque te peleaste con Manuel? Mariana kemudian mempertanyakan alasan mengapa Lola tak mau bicara dengan Manuel. Lola menjawab kalau Manuel adalah orang yang jahat. Mereka para bibinya tidak menyukai kedekatan Manuel dengan Mariana, dan mereka hanya ingin Lola berkomunikasi dengan ibunya saja. Mariana kemudian menunjukkan buku catatan itu untuk memastikan apakah Lola sudah membaca atau tidaknya. Namun Lola menjawab ia tidak membaca apapun. No, mamá. Yo no leí nada. Tak cukup sampai di situ, Mariana kembali mencoba merekam Lola dengan video. Namun sepertinya dia tak mengerti apa yang sebelumnya Lola katakan. Ya te dije. Ya basta. Entiendo. Hace unos segundos querías que... Ya no te gusta. Merasa tidak enak telah membentak anaknya, Mariana akhirnya meminta maaf dan berjanji akan memberikan sebuah kalung indah buatannya jika Lola mau berbicara dengan Manuel dan ayahnya. Setelah itu Mariana pergi ke dapur untuk memusnahkan buku catatan Liliana dengan membakarnya. Namun hembusan angin selalu menggagalkannya. Sekilas kemudian, perhatiannya teralihkan dan merasa kalau ada sesuatu di bawah meja makan. Tidak pakai nanti, Mariana pun langsung membangunkan putrinya untuk segera pergi meninggalkan rumah ini. Namun seperti film pada umumnya, di mana momen melarikan diri, selalu saja ada hambatannya. Bukan hanya itu,
Di saat genting seperti ini, Mariana masih sempat-sempatnya mengambil handphone yang tertinggal karena lupa. Di dalam rumah, tanpa ia ketahui, sesuatu kembali terjadi pada Lola. Saat Mariana kembali ke dalam mobil, Lola tiba-tiba saja menghilang. Otomatis dia kembali keluar dari mobil dan mencarinya ke dalam rumah. Saat ditemukan, Lola tengah berdiri di atas bak mandi. Lalu tak lama, sosok wanita menakutkan muncul dari dalam air dan membawa masuk Lola ke dalamnya, hingga ia benar-benar lenyap seketika. Setelah beberapa jam polisi melakukan pencarian, seperti biasa belum menemukan hasil. Ernesto dan Mariana sempat berdebat karena masalah laporan yang diberikan Mariana berbeda. Bahkan Ernesto sempat menyinggung kalau Mariana menenggelamkan putrinya. Setelah Ernesto pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, Mariana kembali memeriksa bak mandi untuk mencari kemungkinan hilangnya Lola. Secara tiba-tiba, Mariana mendengar suaranya tanpa mengetahui keberadaannya. Dengan cepat dia kemudian mengambil telepon kaleng mainan untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Dari percakapan tersebut, Lola mengatakan kalau mereka menginginkan nyawa dari orang yang bersalah. Lola, mi amor, tú tienes que encontrar la forma de regresar. Ellas están enojadas. Quieren la vida de Kim. Una vida por una vida. Mariana kemudian mencari tahu dengan membuka kotak yang berisi surat-surat, di mana dia menemukan sebuah surat akta kepemilikan tanah. Setelah Manuel datang dan menjamunya, Mariana kemudian langsung membuka obrolan yang pada intinya Manuel berhubungan dengan Liliana untuk mendapatkan kepercayaannya. Dari hubungannya itu, ia berhasil membujuk Liliana untuk menandatangani dokumen-dokumen penting milik keluarga Liliana agar menjadi miliknya. Jenny yang tidak percaya sedikit pun pada Manuel, tentu ogah menuruti perintah Liliana. Alih-alih mengakui perbuatannya, Manuel justru menuduh Mariana telah mengarang cerita. Bahkan ketika bukti dokumen itu ditunjukkan padanya, Manuel tetap saja tidak mengakuinya. Hingga akhirnya reaksi dari racun tikus yang dituangkan pada gelas minuman merenggut nyawanya. Setelah itu, Mariana kembali ke kamar mandi, berharap Lola akan kembali. Namun pil pahit yang ia dapat membuatnya memuntahkan emosinya. Di saat emosinya sedang naik, cermin tiba-tiba terjatuh dan pecahan cermin itu bergerak mendekati kakinya. Tak berhenti di situ, handphonenya kemudian tiba-tiba berdering tanda panggilan masuk. Menakutkannya, panggilan itu berasal dari telepon rumah itu sendiri. Bueno, Mariana, ¿qué hicieron con Lola? Entah apa yang Mariana pikirkan, dia kemudian kembali ke kamar mandi, lalu mengambil potongan cermin tajam dan menghunuskannya pada tangan kanan. Sekembalinya Ernesto dari kantor polisi, ia terkejut melihat Manuel yang sudah terkapar. Begitu juga Mariana yang sudah tak sadarkan diri di dalam bak mandi. Dan secara ajaib, Lola tiba-tiba muncul di belakangnya. 6 bulan kemudian, Ernesto memutuskan untuk menjual rumah ini. Sebelum meninggalkan rumah, Lola melambaikan tangannya pada Liliana, Jenny, dan juga ibunya yang telah meninggal dunia. Dan film pun berakhir.